Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, kelas 7, khususnya kelas 7A, MTS Rawdatul Banat. Kali ini kalian dalam masa kegiatan matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah MTS Rawdatul Banat tahun 2021. Mari kita awali acara kegiatan matsama ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga diberi kelancaran oleh Allah dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, dalam masa kali ini akan membahas tentang materi sholat, ya, materi sholat. Oke, sebelum melangkah ke materi sholat, kita semua harus tahu bahwasanya di dalam agama Islam itu ada rukun, ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga bayar zakat, yang keempat melaksanakan puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Oke, kita membahas masalah sholat. Oke anak-anak, sholat, sebelum kita melaksanakan sholat itu ada wudhu dulu, ya. Karena apa? Sholat bisa sah kalau wudhunya sah, ya. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak akan sah. Oke, sebelum saya membahas masalah sholat, kita membahas wudhu dulu sebentar saja, ya. Ya, wudhu kita semua pasti sudah tahu yang namanya wudhu. Ya, yang penting kita itu prakteknya. Bagaimana prakteknya wudhu? Itu penting sekali anak-anak. Ya, kita harus tahu rukun-rukunnya wudhu. Yang paling penting rukunnya wudhu. Yang pertama, rukun wudhu ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam tertib berurutan. Ya, sebelum kita melaksanakan sholat kita harus wudhu dulu. Niat kita harus hafal niatnya. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Ya, sampai semua wajib hafal niatnya wudhu. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Oke, langsung saja praktek wudhu. Kita seperti biasanya, ya. Yang pertama kita harus membasuh tangan dulu. Kita mencuci tangan dengan membaca bismillah, ya. Ini sambil membayangkan membasuh tangan, mencuci tangan sambil membaca bismillah. Kemudian kita kumur-kumur. Ya, setelah kumur membasuh hidung. Ya, lubang hidung itu kita kasih air. Kita istinsyak istilahnya itu. Ya, kita menghirup air dikit saja untuk membersihkan lubangnya hidung. Kemudian setelah itu wajah. Pada saat membasuh wajah kita itu niat. Niat itu masuk bersamaan dengan membasuh wajah pertama kali. Ya, perlu diingat anak-anak, membasuh wajah itu harus seluruh wajah ini. Di mana padahnya wajah? Di sini. Mulai tumbuhnya rambut sampai telinga, ada pentulnya telinga ini, 2 ini, dan sampai janggut ini.
Ini adalah batas wajah yang harus dibasuh ketika wudhu. Oke, kemudian setelah wajah kita membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat anak-anak, tangan itu harus dibasuh ya nak ya. Karena ada orang yang wudhu, anak-anak yang wudhu itu hanya disiram. Jadi harus dibasuh tangannya. Dibasuh itu bagaimana? Tangannya digosok-gosok kan. Ya, tangannya digosok. Bukan disiram saja. Ini sampai siku. Kemudian setelah itu membasuh kepala. Sebagian kepala ini dibasuh. Bagian kepala itu mana? Ya, tempat tumbuhnya rambut ini, kepala. Bukan membasuh rambut ya, membasuh kepala. Kemudian setelah kepala kita membasuh telinga. Nah, telinga ini dibasuh, kanan kiri bersamaan. Kemudian setelah telinga, kaki dibasuh sampai mata kaki. Ingat, membasuh bukan menyiram. Jadi kakinya itu harus dibasuh, digosok-gosok dengan tangan. Jari-jari, sela-sela jari kaki itu juga harus kena air, harus kena basah, harus kena basuhan. Ya, itu. Setelah itu berdoa. Ya, berdoa. Ya harus dihafalkan berdoanya itu, doa setelah wudhu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Oke. Itu ya. Sampai bisa mempraktekkan di rumah nanti. Oke, kemudian sekarang masuk ke bab materi sholat. Untuk sholat, ini sampai lihat di gambar cara-cara mengerjakan sholat, bacaan-bacaan dalam sholat. Yang pertama kita harus berdiri ya. Sholat itu kita harus berdiri. Kalau kita tidak mau berdiri, kita tidak mampu, kita sedang sakit atau apa gitu, boleh dengan duduk. Ya. Berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat. Niat sholat menurut sholat yang sedang dikerjakan. Misalnya sholat subuh dan sebagainya. Oke, niat sholat ialah di dalam hati. Dan untuk memudahkan dapat pula kita pelajari seperti yang terlampir dalam buku ini. Baik. Ya, niat sholat. Sholat yang kita kerjakan ada 5. Sampai semua jadi orang Islam harus sholat anak-anak. Sholat itu wajib, sholat fardu itu wajib. Ada 5. Pertama sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar 4 rakaat. Yang keempat sholat maghrib 3 rakaat. Yang kelima sholat isya 4 rakaat. Nah, ini semua sampai harus tahu. Jangan sampai jadi orang Islam tidak tahu jumlah sholatnya. Oke, setelah berdiri, kemudian B lalu mengangkat kedua belah tangan serta membaca Allahu Akbar. Itu sampai lihat di gambarnya. Seperti itulah takbir. Ya, macam-macam orang takbir. Ada yang seperti ini nggak apa-apa, ya. Ada yang di dada nggak apa-apa. Ya, boleh. Pada waktu Allahu Akbar itu bersama niat. Ya, niat itu di dalam hati. Ketika sampean dalam bibirnya mengucap Allahu Akbar, di dalam hatinya niat sholli fardhu. Ya, sholat apa yang dikerjakan. Misalnya sholat subuh. Dalam bibir mengucap Allahu Akbar, tapi dalam hati niat sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman kalau sampai jadi makmum, adaan imaman kalau sampai jadi imam, kalau sendiri adaan lillahi ta'ala.
Oke, lanjut. Setelah takbir, kemudian membaca doa iftitah. Nah, setelah takbir membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini bacaan doa yang harus kita baca ya anak-anak. Ini bacaan doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini wajib kita baca. Kita semua wajib menghafal Al-Fatihah dan juga kita harus fasih Fatihahnya. Jangan sampai salah bacaan Al-Fatihahnya. Ya, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita tambahi surat pendek yang kita pilih. Terserah kita surat apa. Bisa surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah, setelah membaca surat kita ruku. Nah, ini waktunya ruku. Seperti apa ruku? Sama ini ya di gambar itu, ya. Begitu ruku. Setelah ruku sampai lihat posisinya. Badannya seperti itu. Membungkuk, kedua tangannya memegang lutut, ya. Yang dipegang adalah lutut, bukan atasnya lutut, bukan bawahnya lutut. Posisi punggung lurus seperti itu, seperti gambar, ya, rata. Oke. Setelah ruku, apa yang dibaca doanya ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, ini harus hafal juga doanya ruku. Oke, setelah ruku i'tidal. Bangkit dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah. Tuh, sampai lihat di gambar. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca doanya i'tidal apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu doanya i'tidal. Harus hafal juga ya doanya i'tidal. Oke, setelah itu i'tidal pindah ke gerakan selanjutnya yaitu sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Bagaimana posisinya sujud? Lihat gambar. Itu ada gambarnya. Ya, meletakkan dahi ke bumi. Tuh. Ini harus nempel ya. Yang nempel itu apa saja itu? Dahi, kedua tangan, kemudian lutut 2 itu, kemudian kaki. Jari kaki itu harus apa istilahnya mancal ya. Jari kakinya mancal seperti yang ada di gambar itu. Jangan sampai jari kakinya tidak mancal. Oke. Kemudian doanya apa yang dibaca ketika sujud? Nih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini dibaca 3 kali. Doanya sujud harus dihafalkan. Kemudian setelah sujud, gerakan selanjutnya Allahu Akbar
duduk di antara dua sujud. Nah, ini duduk seperti apa duduknya? Lihat gambar, ya. Tuh, ini duduk tawaruk namanya. Lah, ini ketika duduk, bagaimana doanya yang dibaca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, ini doanya. Kemudian lanjut lagi gerakan selanjutnya yaitu sujud yang kedua. Ini sama dengan yang pertama tadi doanya. Sujud kedua, baik caranya dan bacaannya sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibaca 3 kali. Oke, kemudian setelah itu ini ada duduk tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini untuk sholat yang jumlahnya lebih dari 2, yang berjumlah 3 rakaat, 4 rakaat itu ada tasyahud awal. Seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ada tahiyat awalnya. Ya, kalau jumlahnya lebih dari 2 ada tahiyat awal. Nah, ini bacaannya, duduknya bagaimana tahiyat awal, duduk tasyahud awal itu ya di gambar itu nomor 8 ada. Lihat gambarnya, seperti itulah duduk tasyahud awal. Jangan sampai salah ya anak-anak kalau duduk tasyahud awal. Oke, itu bacanya bagaimana? Ini bacaan yang harus kita hafal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Itu apa? Bacaan doa, bacaan duduk tasyahud awal atau tahiyat awal. Ya, sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Kemudian oh ya, pada waktu ketika kita menelunjuk gini, pada waktu tahiyat, nah, ini pada waktu apa? Pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Itu ya. Tanya gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Lanjut rakaat lagi. Itu bacaan tasyahud awal. Oke, kemudian pada waktu tasyahud akhir. Lah, ini tasyahud akhir duduknya seperti apa? Ini lihat di gambar. Duduk tasyahud akhir di nomor 9 itu. Ya, posisi kaki kiri dimasukkan. Kalau tasyahud awal, kaki yang kiri itu diduduki ya. Yang kiri diduduki. Kalau tasyahud akhir, kaki kiri dimasukkan ke bawahnya kaki kanan. Seperti di gambar itu. Bacaannya bagaimana? Bacaannya sama dengan tasyahud awal tadi, tapi setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dilanjutkan lagi. Seperti apa? Seperti ini. Allahumma at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terus lanjut sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, setelah itu salam. Sebelum salam bisa tambah doa ya muqallibal qulub ya. Setelah innaka Hamidum Majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Ya, itu bacaan salam.
Kemudian ini ada tambahan kunut ya, ini untuk kita sholat subuh. Kita semua wajib hafal doa kunut. Kalau kita tidak hafal doa kunut, berarti kita tidak pernah sholat subuh. Ya, terutama orang NU di sekolah Rotul Banat, ya sekolah NU di sini. Jadi harus hafal kunut sampai semuanya ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'isu man adait, tabarak rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Itu harus kita hafal ya. Kunut dibaca ketika pada waktu apa? Setelah kita i'tidal. I'tidal tadi setelah membaca doa i'tidal, kemudian kita membaca doa kunut ya. Itu tambahan yang kunut tadi. Baik, ini materi pelajaran kegiatan masa kita ya hari ini tentang sholat. Sampai semua wajib menghafalkan anak-anak ya. Sampai jadi anak MTS Madrasah Tsanawiyah Rotul Banat harus sholat 5 waktunya itu penuh. Jangan sampai jadi anak MTS kok belum penuh sholatnya atau bahkan malah nggak sholat ya. Sampai jadi orang Islam punya kewajiban yaitu sholat ya, itu wajib harus kita lakukan, harus kita laksanakan ya. Oke, kemudian harapan saya semoga yang saya sampaikan bisa masuk ke kalian semuanya, semoga bisa memahami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Saya nanti ada tugas, saya share di grup saja. Apa nanti tugasnya, ditunggu saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.